dia dia memakai apa, kain putih itu dibikin kuncung gitu di pohon. Oh, kayak pocong gitu. Kayak pocong gitu Bang Haji, dia berlindung di pohon. Nah setelah anak-anak naik itu dikagetin. Iya. Dikagetin, yang 4 itu sampai ngejerit-jerit, bahkan akhirnya saya bangun Bang Haji itu, ngedengarkan kaget kayak gitu, bangun semua anak-anak turun ke bawah gitu kan. Yang 4 tuh ngejerit, yang 1 cewek itu nggak bisa jalan Karena shock ya. karena shock, akhirnya lemes, dia nangis gitu kan. Akhirnya Siapa itu yang shock itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali bersama kami di Balik Gelap. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Dan begitu pula teman-teman semua yang telah sudi meluangkan waktunya untuk melihat video kami di Balik Gelap. Puji syukur kepada Allah bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini, saya telah kedatangan seorang teman lama sebenarnya. Teman masa kecil saya ketika duduk di bangku SD. Cuma berbeda lembaga ya. Dia di SD, saya di madrasah. Dan menurut saya, teman saya ini punya pengalaman yang nggak biasa buat orang kampung sebenarnya, karena sekecil itu, seumur belia itu, dia udah berani merantau ke ibu kota sana dan bertemu dengan teman-temannya, yang pada akhirnya sekian lama dia bergaul di sana, bertemu dengan teman-teman hikingnya. Langsung saja kita dengarkan cerita beliau. Ya, Bang Ipin namanya ya? Arifin. Namanya masih Ipin kan nggak berubah? Arifin. Barangkali setelah sekian lama bergaul di Sonono, di ibu kota namanya berubah. Iya. Ya. Silakan Bang, ceritain pengalaman Abang yang menurut saya ini nggak biasa gitu. Oke, terima kasih Bang Haji Soleh. Ya benar, memang beliau ini teman seangkatan waktu itu ya. Cuma memang kita bedanya beda. Mungkin saya di usia muda udah merantau, akhirnya baru saat ini kita ketemu lagi. Ini buat teman-teman, ada yang sedikit ingin saya ceritakan tentang pengalaman saya waktu hacking itu di tahun 92 ya, 1992 di daerah Gunung Pangrango, Gunung Gede gitu. Jadi begini Bang Haji, waktu itu bulan Desember ya, bulan Desember 92 itu mau menjelang 2 hari lagi menjelang tahun baru, kita memang udah merencanakan sebulan yang lalu dengan rekan-rekan dan tim lah gitu. Dari 7 orang itu 2 cewek, 5 cowok lah termasuk saya. Akhirnya kalau menurut kata temen yang seniornya itu nggak boleh ganjil gitu kan. Akhirnya kita berangkat tetap akhirnya dengan 6 orang. 1 orang itu yang cewek itu nggak jadi ikut. Malam itu kita rencana besok mau berangkat, kita mengadakan briefing itu di tempat ketua lah, Pahri namanya itu. Jadi apa saja yang akan kita bawa itu dan harus bagaimana gitu, dari peralatan kah, dari fisika waktu itu. Jadi peralatan yang kita bawa itu memang zaman waktu itu memang benar-benar masih alami ya, Bang Haji, masih sangat alami. Sederhana ya? Sangat sederhana sekali. Ya diantaranya kita bawa masing-masing 1 orang itu 1 liter beras. Berarti 6 orang itu 6 liter beras. Dan juga kita bawa mie instan, telur, minyak sayur dan minyak tanah untuk kompor. Kompor sumbu ya? Kompor sumbu. Kita bawa kompor sumbu karena memang ada tuh kompor sumbu waktu itu udah keluar yang agak kecil lah ya, agak kecil ya. Jadi setelah itu udah kita persiapkan semua, termasuk alat tenda dan yang lainnya, dan fisik juga. Akhirnya pagi itu kita dulu itu umur berapa tuh waktu itu tuh?
Usia saya sekitar waktu itu di tahun 92 itu 13 tahunan ya. 13 tahun. 13 tahun. Setelah itu kita memang dari awal merencanakan untuk datang ke Pangrango itu dengan nge-BM gitu atau nebeng lah dengan kendaraan-kendaraan yang lewat atau kendaraan umum pun kita memang di awal rencananya seperti itu gitu. Akhirnya ya dari kota ke kota ke kota, akhirnya kita sampai ke daerah Pangrango itu 2 hari ya, 2 hari tapi datang pagi. Cibodas kali ya? Di daerah jalan-jalan jalur Cibodas sana gitu. Daerah Pangrango karena memang tujuan kita malam tahun baru itu di puncak Gunung Pangrango. Nah, sampai di sana jam 9 ya, jam 9 pagi itu di tanggal 30. Tanggal 30 Desember. 30 Desember lah. 30 Desember jam 9 pagi itu kita naik. Waktu itu sih memang kiri kanan jalannya itu juga mungkin nggak seramai kayak saat ini. Yang saya tahu waktu itu kiri kanan semak-semak belukar dan juga ada beberapa tebing aja kayak gitu. Iya. Jadi nggak tahu ada apa atau ada kawah atau ada apa gitu, kita nggak tahu di sana. Dari jam 3 itu, dari jam 9 itu kita sampai ke sana sekitar jam 3. Jam 3 asar itu sampai. Kira-kira asar lah sampai sana. Dan di sebelum pertengahan itu juga kita di seperempat jalan itu ada keanehan gitu Bang Haji. Ada keanehan kok kita diiringin burung gagak gitu. Burung gagak hitam. Itu yang saya tahu, burung gagak itu ketika kita istirahat atau berhenti gitu kan, cari energi, burung itu pun ikut berhenti nunggu kita gitu. Sampai kita lanjutin perjalanan pun si burung itu tetap ikutin kita itu. Sampai ya akhirnya di sana itu sampai jam 3 kalau nggak salah di puncak Pangrango itu. Ya burung itu ada di ranting atas tinggi. Iya, tetap nunggu kita. Setelah kita sampai udah buka tenda untuk persiapan malam itu karena udah mau sore, baru burung itu hilang gitu. Kita juga nggak tahu terbang kemana. Gelap, karena gelap ya? Ya pada waktu itu sih sebenarnya tenda kita juga sederhana banget. Sederhana banget itu Bang Haji, sederhana lah. Mungkin bisa dibilang kalau saat ini kita pakai kayak terpal gitu, kayak tenda terpal. Mohon maaf ya, kayak tenda bebek gitu ya? Kayak tukang bebek lah gitu ya, kayak tenda tukang bebek kayak gitu. Ya. Cuma kita bikin memang dua tenda, satu untuk yang cewek dan yang agak kecil itu cewek, yang besar itu kita untuk 5 orang gitu. Ada sih beberapa keanehan juga di situ. Sebelum kita sampai malam itu memang udah ada keanehan, di antaranya tadi si burung gagak itu. Siang itu kan siang lah, masih siang sampai menjelang mau sore, keanehan kita di burung gagak itu. Nah pas malam itu kita juga udah ada keanehan di sana tuh. Pas mau malam tahun baru lah ya. Mungkin sekitar jam 10 dah udah rasa ada keanehan-keanehan di situ kita. Kayak seperti apa itu gitu? Ya di antaranya kita ada bayang-bayangan gitu orang lewat. Yang saya tahu kita semua kumpul di situ gitu. Tapi kayak ada orang jalan lewat gitu, kayak teman gitu. Jadi bisa teman-teman bayangin ya. Ketika itu tenda yang hanya berupa terpal, nggak seperti tenda sekarang. Kalau ada bayangan pasti sangat kelihatan gitu. Beda sama tenda sekarang. Tenda sekarang pakai seret tutup, seret terbuka. Kalau dulu nggak, cuman atasnya doang. Alam bebas tetap kelihatan. Terusin Bang. Ya di waktu itu sekitar jam 10 malam, selain ada bayang-bayang itu juga teman saya itu yang si Ita itu, cewek itu, dia pun ada keanehan, dibilang kok rambutnya kayak dibetot-betot gitu, rambutnya itu kayak dibetot-betot. Dalam tenda? Di luar, kita masih posisi di luar tenda waktu itu, karena memang rencananya sampai mau tahun baru itu baru kita mungkin kalau yang lelah ya masuk gitu, tapi rencana kita mau ngabisin malam tahun baru itu mau begadang gitu rencananya di situ. Tapi di situ Ita ada keanehan, dibilang kok rambut aku ditarik-tarik, kata dia kayak gitu kan. Siapa yang narik, sedangkan dia adanya di pinggir gitu, pinggir kan. Kalau kita kan di sana, kok
kalau kita narik ini kelihatan mungkin tangan kita. Dia bilang rambutnya ditarik-tarik. Enggak kok, bener ya aku ditarik-tarik, kata dia gitu. Akhirnya dia geser, karena dia takut, dia geser. Sama terjadinya seperti juga, rambut ditarik-tarik. Akhirnya kita semua parno pikiran. Waduh, saya bilang ini gimana ya kalau sampai terjadi hal-hal yang enggak ini gitu kan. Tapi kan tujuan kita baik di situ. Tujuan kita baik. Ya selama itu kita tetap berjalan sampai menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru kita bawa jam sih, bawa kompas juga waktu itu kita bawa. Waktu pas malam tahun baru ya udah, ya kita rayain di situ, ya nyanyi bareng gitu kan, nyanyi bareng. Nah, karena tujuan kita sih sebenarnya di situ cuma untuk malam tahun baru gitu. Karena di situ kalau untuk 1 atau 2 hari bertahan kayak nggak kuat karena saking dinginnya gitu. Mungkin minus ya berapa derajat waktu itu saya juga nggak paham. Pokoknya coba bayangin sampai air atau ini di dalam tas aja bisa beku. Iya. Karena dinginnya itu gitu. Sampai roti pun sampai keras di dalam itu, mie instan aja sampai keras, sampai minyak goreng yang kita bawa pun sampai beku di dalamnya, dalam botol itu. Jadi akhirnya kalau menurut ketua kita Pak Hari itu, ya udah kayak kita nggak bisa terusin di sini, mungkin 1 malam aja gitu, karena kita masih ada rencana untuk kedepannya mau kemana gitu kan. Ya setelah itu ya pagi, mau menjelang pagi pun ada keanehan lagi. Itu adanya di si Ita lagi. Iya. Nah, si Ita itu kayak kemasukan. Dibilang kemasukan setengah sadar lah dia itu, si Ita itu. Ya dibilang kayak gitu, ya udah jangan lama-lama gitu. Tapi si Ita itu kayak sadar, tapi kok kalau kita ajak ngomong tuh nggak nyambung gitu. Ya udah jangan lama-lama kalau kayak gitu, katanya gitu Ita. Si Ita ngomong kayak gitu? Si Ita ngomong kayak gitu, tapi kita panggil, Tak, kamu kenapa? Enggak, cuma bilang kayak gitu aja, udah jangan lama, kata dia. Jangan lama dalam arti kemungkinan kita suruh buru-buru turun kali dari situ ya. Ya sebenarnya sih memang indah banget di sana, itu indah. Karena ya ada beberapa juga yang kita dapat. Tujuan kita selain mau malam tahun baruan di Puncak Pangrango, kita mau bawa turun tuh bunga edelweiss. Di sana itu yang kita tahu, informasi di sana banyak bunga edelweiss. Tapi memang benar kita ada hampir semua bawa waktu itu. Mungkin kalau saat ini sekarang dilindungi atau apa ya, waktu itu tahun 92 itu masih agak liar ya, edelweiss itu masih liar. Ketika itu juga memang udah ada undang-undangnya, cuman nggak seketat sekarang. Kemungkinan ya waktu itu. Karena ya proses kita juga memang alami banget mendaki ke situ. Nggak ada yang saya tahu, pengalaman temen juga dibilang kalau masuk ke Pangrango itu, kata dia udah asal jalan aja gitu, karena si teman itu tahu posisinya dia, karena udah 2 kali ke situ. Jadi kan kalau yang lainnya dibilang harus ada pamitan atau izin dari penunggu wilayah situ gitu kan. Mitosnya begitu ya? Mitos seperti itu, ada peraturannya kalau di gunung tuh seperti ini, di gunung ini seperti ini, di sini ini seperti ini, tapi enggak di situ gitu. Ya yang saya khawatirkan juga memang kalau untuk kedua malam itu takut terjadi apa-apa. Iya. Itu akhirnya ya setelah kita selesai di malam tahun baru itu memang belum puas. Tujuan kita kan itu sampai 2 atau 3 hari hiking itu. Karena ya mungkin dari beberapa kejadian juga kita pikirannya juga udah macem-macem. Kayak si Ita pun, teman kita itu pun kesandingan itu bahasanya seperti itu. Udah was-was ya kayak gitu. Udah jangan lama-lama, dibilang. Udah jangan lama-lama. Jadi takutnya kita takut terjadi apa-apa kalau kita melanjutin lagi ke situ. Seperti itu. Akhirnya pagi-pagi beres-beres. Akhirnya pagi-pagi kita beres-beres sambil ketua kita ini Pak Hari ini sambil berencana, kita sambil kemas-kemas tenda, alat-alat dan yang lainnya. Apa kita kemana ya, kata dia kayak gitu. Udah kalau saya sih ikut aja, bagaimana kata ketua lah, saya bilang gitu kan, karena ketua yang lebih paham. Dia bilang kalau enggak kita ke Cibubur gitu, bahasanya ke Cibubur.
Akhirnya sekitar jam 7.30 tuh Bang Haji, Iya. kita dan tim itu akhirnya memutuskan untuk turun gunung gitu. Untuk turun karena memang kita ada tujuan ke Cibubur itu tadi. Nah dari jam 7.30 itu jam 8, setengah 8 itu kita turun. Di pertengahan jalan itu kita juga nemu satu orang bapak-bapak. Itu memang agak aneh juga kalau saya pikirkan. Ya kita papasan sama si bapak itu, dia tanya juga, saya juga sama, ya kita sama-sama tanya. Pakaiannya itu persis kayak orang ke sawah. Ada golok juga di samping, ada golok persis kayak orang ke sawah. Warga lokal kali ya? Ya diantaranya mungkin seperti kayak keluarga pribumi lokal orang situ ya. Tapi saya bilang kalau emang ke sawah, di mana sawahnya ya, itu kan hutan itu. Yang saya nggak habis pikir juga, akhirnya setelah kita papasan sama si bapak itu, seling beberapa 1 menit atau setengah menit lah, kita tengok ke arah belakang itu, nggak ada rupanya, si bapak itu nggak ada. Saya pikir nggak ada jalan tikung ke sana, tikung ke sini, jalan itu lurus gitu. Iya. Nah, akhirnya ya kita nggak pikirin itulah. Yang penting kita fokus dengan tujuan kita turun ke gunung waktu itu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang aneh itu ada kejanggalan juga tentang si bapak itu. Akhirnya sampai ke kaki gunung itu di bawah jam 2 ya, setengah 2 atau jam 2 lah. Jam 2. Ya akhirnya itu kita tetap tunggu karena di situ kita memang target kita itu ke tempat tujuan itu nge-BM. Iya. Dengan cara kita nebeng lah. Kita memang waktu itu punya uang rata-rata semua cuma 3.500 per satu orang gitu waktu itu ya. Itu pun hasil ya kita nabung waktu itu ya, bareng-bareng. Karena bagaimanapun itu duit itu nggak boleh kepakai untuk ongkos, tuh prinsip kita. Jadi duit itu nanti akan kita pakai untuk kekurangan makan kita atau dan kebutuhan yang lainnya gitu. Kalau selagi kita masih bisa BM untuk sampai lokasi, kita tetap jalanin BM sampai sana gitu. Iya. Akhirnya ya kita memutuskan itu untuk ke daerah Cibubur waktu itu. Ya sekitar tanggal 1 waktu itu berarti kan. Iya, udah ganti tahun ya. Udah ganti tahun ke tahun 1993. Iya. Iya 1993. Dari situ saya jam 2 sampai ke sana sekitar jam setengah 6. Setengah 6 atau ya setengah 6, jam 5 setengah 6 lah. Personel masih utuh 6? Personil masih alhamdulillah masih tetap 6 orang. Ita pun sehat, maksudnya nggak seperti kayak tadi di sana, udah kembali sehat lagi, fit lagi. Akhirnya kita sampai sana mungkin setengah 6 ya. Setengah 6 kita sampai ke Cibubur itu, ke daerah perkempingan ya, tapi kita yang di bawahnya, Bang Haji, bukan yang di tempat kemah-kemah pramuka, bukan gitu. Kita yang di bawahnya, yang dekat Curug itu, daerah Curug itu. Nah setelah itu kita sampai situ udah ada beberapa tenda. Iya. Udah ada beberapa tenda yang sudah hiking, yang sudah camping di sana gitu, anak-anak hiking juga. Ada kalau nggak salah 5 tenda itu. Cuma memang jarak kita jauh. Ada berjauh-jauhan, sekitar ada yang 50 meter gitu kan, 30 meter seperti itu jauhan. Akhirnya kita diriin tenda itu setengah jam, diriin tenda. Malamnya itu kita kumpul, Bang Haji, kumpul sama teman-teman tenda yang lain juga gabung jadi satu. Kita nyanyi-nyanyi ya, kayak teman saya juga itu ya, si Ita itu, dia pun gabung karena di situ juga ada pendaki juga yang cewek-cewek juga, ada beberapa cewek, kalau nggak salah ada 5 cewek. Iya. Akhirnya tim kita yang salah satu cewek itu gabung sama tim mereka yang lain gitu. Itu di dalam 5 itu ada yang asli Bogornya dan juga ada yang dari Jakarta, Kebonanas. Kalau saya kan waktu itu tim dari Jakarta Selatan, Kebayoran Lama lah waktu itu. Terus juga ada yang dari mana ya, dari Jakarta juga ada 2 kayaknya waktu itu. Saya ingat dua tim dari Jakarta. Kita malam itu bareng-bareng nyanyi bareng, dan satu tenda itu
Ya maksudnya yang satu tim itu kebanyakan dia itu memang cowok 5 orang. Cowok 5 semua. orang cowok semua, dia nggak ada cewek 5 orang. Jadi dia itu beda sendiri sama tenda-tenda yang lain, nyanyi pun sampai teriak-teriak, pun sampai kayak gimana lah gitu. Ya kita juga udah pesan sama mereka itu udah pesan, jangan sampai seperti itu. Ayo nyanyi-nyanyi tapi jangan sampai berlebihan gitu. Takutnya kan ada yang nggak suka, saya bilang gitu kan. Ya, setelah itu kita tetap nyanyi itu sampai malam. Kita sempat gadang juga sih. Tapi kalau di saya itu yang gadang kalau nggak salah 3 orang. 3-nya tidur, termasuk saya tidur waktu itu karena lelah banget tidur. Jam berapa? Jam 4 mungkin ya. Itu anak-anak yang di sana itu cewek-cewek itu turun untuk ambil air. Memang kan dari tenda itu ke curug itu agak lumayan, jalannya agak terjal turun gitu ke bawah. Turun, termasuk teman aneh juga tuh, teman saya juga si Ita. Ya kalau Ita dibilang mau ke bawah itu mau buang air lah, bahasa dulu buang air. Kebetulan ya mereka memang udah ada janji mungkin gitu kan, ayo bareng-bareng gitu kan. Kalau sendiri-sendiri kan takut kayak gitu. Dan kita juga nggak mungkin kita nganterin, kan kita cowok gitu. Jadi mereka itu ada janjian ya datang ke bawah itu. Dan kalau saya sih waktu itu posisi tidur, itu cerita dari teman. Nah setelah itu saya pun kaget. Kagetnya gini, anak-anak itu turun ke bawah. Haji turun ke bawah itu ngambil air, ada yang juga buang air dan segala semacamnya lah. Kalau cewek kan memang agak repot kan, beda sama cowok gitu. Harus cari air dia gitu. Itu ada yang aneh, Haji, kelakuan dari salah satu tim itu yang di tenda itu, yang 5 orang cowok itu. Dia itu nggak tahu bercanda, nggak tahu apa tujuannya ya. Jadi salah satu orang itu dari mereka itu nakutin para cewek-cewek itu yang turun ke bawah. Iya. Untuk ambil air tuh ke kali itu, ke batu. Dia memakai apa, kain putih itu dibikin kuncung gitu di pohon. Oh kayak pocong gitu. Kayak pocong gitu Bang Haji. Dia berlindung di pohon. Nah setelah anak-anak naik itu dikagetin. Iya. Dikagetin. Yang 4 itu sampai ngejerit-jerit, bahkan akhirnya saya bangun Bang Haji itu, ngedengarkan kaget kayak gitu, bangun. Semua anak-anak turun ke bawah gitu kan. Yang 4 tuh ngejerit. Yang 1 cewek itu nggak bisa jalan. Karena shock ya? Karena shock, akhirnya lemes, dia nangis gitu kan. Akhirnya Siapa itu yang shock itu? Yang shock itu teman lain, tenda lain gitu kan, tenda lain, bukan tim saya, bukan. Dari tenda lain. Akhirnya kita turun, ketemulah sama anak-anak itu, 4 orang itu. Dibilang ada pocong gitu kan. Terus ini yang 1 mana? Itu dia dibawa ketinggalan. Kita lari ke sana. Tuh ya, memang dia nangis sudah nggak bisa jalan ini dia. Nangis. Dan si anak itu kok loncat nggak berhenti gitu. Yang mana ini? Yang nakut-nakutin itu loh, yang jadi pocong itu gitu. Iya. Sedangkan anak-anak udah pada lari. Naik semua si cewek-cewek itu gitu. Kok nggak berhenti loncatnya sampai gini, bahkan sampai tinggi 1 meter loncatnya. Wih. Si temennya itu sampai ngejerit bilang, "Hei udah, siapa dipanggil si Adi nggak tahu namanya siapa, pokoknya panggil Adi, udah." Kayak gitu, temennya itu yang panggil. Akhirnya ya nggak tahu makin lama loncatnya itu makin tinggi itu. Nggak tahu itu apa dia kerasukan atau dia sengaja, saya juga nggak tahu. Itu loncatnya dari mana ke mana itu? Loncatnya sebenarnya sih di jalanan Bang Haji. Di jalanan itu kan ada jalan setapak itu untuk turun ke bawah. Loncat situ aja. Berhubung dia makin tinggi, jadi loncatnya robah. Kesana, kesini, itu gitu. Kayak zigzag begitu cara loncatnya dia. Akhirnya temennya kan bilang, "Nih anak gila apa ya?" kata dia. Lompat kayak ala pocong gitu. Iya, loncat seperti itu, tapi loncatnya tinggi gitu. Agak tinggi kayak gitu loncatnya. Setelah itu ya temennya turun mau menghampiri dia itu. Belum sampai si
si Adi itu yang jadi pocong itu, pocong laga-lagaan. Si Adi itu keburu loncat ke samping tuh, loncat ke samping. Ya kebetulan di samping itu memang ada jurang. Ya, oh. Jurang itu ya sekitaran mungkin 30 meter ada, Bang Haji. Akhirnya kita semua kumpul untuk cari tahu karena di sana agak gelap gitu kan. Kita pakai senter semua. Ya walau alam ternyata. Udah jam berapa waktu itu? Itu sekitar jam 4:30 lah waktu itu, 4:30. Tapi masih gelap banget. Masih gelap banget itu. Jam 5 sore kan? 4:30 subuh. Oh, subuh. 4:30 subuh. Ya anak-anak. Oh, berarti itu waktu itu turun-turun mau ngambil air jam 4. Jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi ya setelah akhirnya kita pakai senter, semua kan peralatan kita suruh ke bawah itu. Ada dia di bawah. Masalah ya kemungkinan udah meninggal karena yang saya tahu itu palanya itu udah berlumuran darah. Berlumuran darah, ya kita udah gimana ya, pikiran kita udah macam-macam lah. Ini kok harus bagaimana, ini harus bagaimana gitu kan, terutama tim dia yang kebingungan. Iya pasti. Udah pasti kebingungan tim dia. Ya sampai si cewek itu pun yang tadi itu kesurupan itu yang nggak bisa jalan itu kesurupan sebenarnya. Sampai dia jatuh ke jurang pun belum sembuh kesurupannya. Berarti cewek itu bukan si Ita, bukan kan ya? Bukan, kalau Ita itu tim saya. Iya. Ita itu tim saya. Jadi yang si cewek itu dari tim lain yang kesurupan itu. Yang 4 itu lari, yang 1 itu tertinggal, lemes. Shock mungkin dia. Dia kesurupan. Apa katanya itu? Kesurupan itu ditaikin ke atas itu sama teman-teman ke tenda. Ya dibilang dia nggak mau tempatnya ini kalau orang apa? Asing. Orang kotor atau orang yang hatinya kotor gitu, nggak mau ada di sini gitu kan. Karena dia nggak mau orang-orang berhati kotor yang ada di sini. Itu kalau kayak dia kan jahat, dibilang Jahil gitu. Gitu ya? Jahil, jahat lah kata dia gitu. Jahat itu mah terserah dia, kata nasib dia, kata dia. Yang jelas orang di sini nggak ada yang suka kalau ada manusia yang seperti itu. Tuh kayak gitu. Ya setelah itu lama juga disadarin, akhirnya sadar lah. Sadar sendiri apa ada? Disadarin juga sama temen juga. Temen kebetulan nggak bisa juga, ada yang bisa, salah satu temen ada yang bisa. Ya akhirnya sebagian fokus ke sana, sebagian lagi kita fokus ke si Adi itu, korban itu. Itu bagaimana itu ya, akhirnya bagaimana Ngangkatnya gitu. Bagaimana cara kita gitu untuk menghubungi bantuan kemana gitu. Akhirnya si salah satu timnya dari si Adi itu telepon pihak keluarganya waktu itu. Oh, udah ada telepon waktu Udah itu? ada telepon itu telepon umum kali ya? Telepon gede. Wartel? Nokia gede. Oh, Nokia itu kalau dibilang sekarang tuh Nokia pisang kali. Iya. Nokia pisang tapi SMS dia. Nggak bisa telepon. Di SMS nggak lama itu ya sempat dibalas juga. Ya akhirnya kan pagi itu pihak keluarga datang dan juga sama polisi dan tim SAR juga ada yang datang. Orang mana itu yang si Adi itu? Ini orang daerah Jakarta, Kebunanas. Dia 5 orang dia berangkat dari sana. Akhirnya ya setelah pagi itu semua kumpul, keluarganya si Hadi dan juga tim SAR dan ada beberapa polisi juga untuk evakuasi itu. Kita pun bantu untuk evakuasi jenazah itu ya? Jenazah itu. Ya jam 8 setengah 9 itu bisa dievakuasi sampai naik ke atas gitu. Naik ke atas ya saya ya lihat persis ya memang hancur. Mungkin kena bentur batu gitu ya. Batu ya yang saya tahu udah penuh dengan darah mukanya ini. Ya setelah itu ya pihak keluarga semua shock. Dan kita juga shock yang tadinya kita rencana untuk 2 malam, ya kan, 2 malam di situ ternyata akhirnya di Cibubur itu kita juga setelah ada pihak polisian dan pihak tim SAR itu kita nggak diperbolehkan lagi untuk melanjutin nginap 1 malam lagi gitu. Diputuskan berarti kita harus pulang. Tutup tenda juga, siang itu harus tutup tenda gitu.
Ya akhirnya itu Bang Haji yang bisa saya ceritakan pengalaman saya di Tahun awal ya, di awal tahun 93 itu ya, itulah ada beberapa kisah tragis yang sampai saat ini saya nggak bisa lupain gitu. Iya. Sampai saat ini itu memang kalau lihat dengar berita hacking dan pendaki itu sampai saat ini saya nggak bisa lupain dengan masalah dan histori saya waktu itu di Cibubur gitu Bang Haji. Iya, iya. Itulah cerita yang telah dibagikan oleh teman saya Arifin ini, bahwa dimanapun kita berada, etika dan moral harus tetap kita jaga, meskipun itu menyangkut hal yang gaib mungkin menurut saya ya. Karena itu memang daerah-daerah seperti itu mungkin karena memang jarang dijamah oleh manusia, dan itu memang tempat-tempatnya mereka lah, bangsa-bangsa lembut Astral yang mungkin dia itu nggak suka dengan perilaku kita yang menurut mereka itu nggak beradab. Akhirnya mereka pinjem raga kita, dan kita mah manusia yang nggak bisa masuk alam sana, tapi dia bisa ke alam kita. Itulah kisah yang telah diceritakan oleh teman saya tadi, kiranya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, khususnya para pendaki nih ya. Para pendaki mungkin bisa diambil pelajaran dari situ, bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga etika, baik kepada manusia maupun kepada bukan manusia. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Sampai berjumpa lagi di lain kisah dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.